Enggak, aku memacu kuda menjauhi area danau dan menuju ke rumah. Gelap malam membuat mudah berkuda karena tidak terlihat oleh penduduk desa atau anak buah Guntur. Kenny duduk di belakang merangkul pinggangku, erat dan diam. Entah apa yang dipikirkan gadis yang aku cintai ini. Lega rasanya bisa selamat dari 5 orang berkuda tadi. Hembusan angin malam menusuk tulang. Dinginnya desa, meskipun hujan sudah berhenti, tidak menghalangi dingin udara menyentuh pori-pori kulit. Aku melihat ke sekitar sambil memacu kuda dan berharap cepat sampai di rumah dengan selamat. Harus hati-hati, karena anak buah Guntur pasti masih berkeliaran di desa. Sial, umpatku tiba-tiba menghentikan kuda. Ada apa, Kangga? Tanya Kenny. Di depan ada 5 orang berkuda lagi, Kenny. Ucapku menatap ke depan. Apakah? Apa yang harus kita lakukan? Tanya Kenny terdengar ketakutan. 5 orang berkuda itu semakin mendekat. Aku siap-siap menghadapi mereka. Percuma melarikan diri. Mereka pasti ada lagi. Sepertinya aku harus menghabisi mereka satu persatu. Dalam tas yang aku bawa, segera dikeluarkan senjata berikutnya. Sebuah pedang lipat, Taichi. Pegang erat-erat Kenny. Titahku. Dengan apa-apaku selanjutnya, aku menarik napas panjang, dan siap-siap melakukan perlawanan. Setelah merasakan pegangan Kenny semakin erat. Saat 5 orang berkuda itu semakin mendekat, aku memacu kuda maju dan semakin mendekati mereka. Tentu sudah siap-siap dengan senjataku berikutnya, yaitu sebuah pedang pemberian ayahnya Kelani. Sebelum bertempur, siapkan senjata dan mental. Itulah pesan paman padaku. Aku berteriak melayangkan pedang pada kedua orang berkuda di sebelah kanan saat kami sudah berpapasan. Tanpa waktu lama, pedangku itu sudah melumpuhkan 2 orang tersebut dengan mudah. Pedang mengenai dada mereka. Suara kuda terus memacu meskipun 2 orang laki-laki itu jatuh dari kudanya yang mereka tunggangi. Serang dia! Teriak salah satu orang berkuda kepada 2 orang temannya lagi. Posisi mereka di belakangku. Aku berbalik arah dan dia menunggu mereka menyerang. 3 laki-laki berkuda itu mendekat memacu kudanya, serta dengan pisau di tangannya kanan mereka. Aku menunggu hingga mereka mendekat dengan mata terus melihat dan fokus. Menunduk ini, titahku ke Kenny. Saat 3 laki-laki berkuda itu hampir mendekat. Aku dan Kenny menundukkan badan supaya pisau di tangan mereka tidak mengenai kami. Tanpa pikir panjang, aku melayangkan pedangku dengan erat ke bawah dan mengenai perut 2 laki-laki berkuda itu bergantian. Saat itu juga mereka jatuh dari kuda dan tidak berdaya. Sekarang tinggal satu lagi yang aku hadapi. Tanpa menunggu lama, aku langsung menyerangnya. Dia mencoba lari menghindar, dan aku terus mengejarnya, dan terjadilah kejar mengejar beberapa saat. Hingga akhirnya aku bisa sejajar dengannya. Aku langsung melayangkan pedang ke punggung lelaki itu hingga dia jatuh dari kuda bersimbah darah. Dan aku terus memacu kuda tanpa henti menuju ke rumah. Kamu keren, Kak, teriak Kenny memujiku. Keren ini untukmu, Ken, jawabku membalas dengan senyum. Kuda terus dipacu dengan cepat. Setelah beberapa jauh kami memacu kuda dan udah jauh dari area danau, barulah hampir mendekati rumah. Sekarang memacu kuda dengan pelan sambil melihat ke sekitar agar tidak ada yang melihat. Sengaja mengambil jalan semak-semak hingga tembus ke belakang rumah. Kita turun di sini aja, Kenny, ucapku. Setelah aku dan Kenny turun dari kuda, kuda itu dilepas agar tidak meninggalkan jejak. Kami jalan kaki menuju rumah sambil melihat kiri dan kanan. Ayo Kenny, ajakku agar Kenny cepat melangkah setelah aku pastikan tidak ada yang melihat. Malam semakin larut, sudah tidak ada penduduk yang lalu lalang di jalan. Aku yakin udah tidak ada anak buah Pak Guntur, karena mereka udah aku habisi, dan aku yakin sisanya pasti menuju rumah di seberang danau. Kematian dukun wanita itu akan membuat mereka semakin meradang. Aku berharap Keke baik-baik aja dan menjaga diri. Bima satu-satunya tempat Keke berlindung dari keluarga jahatnya. Setelah gini aku pastikan aman di sini, besok aku akan menyusul Keke seperti tidak tahu apa-apa yang terjadi. Ayo masuk, ajakku ke Kenny setelah membuka pintu belakang. Ini rumah siapa, Kak? Tanya Kenny setelah pintu kututup dan kukunci. Rumah bibiku, jawabku menuju pintu kamar Keke. Ini kamar Keke? Sambungku sambil membuka pintu kamar. Iya, Kak, jawab Kenny melihat ke dalam.
Coba buka lemari baju itu. Ada baju keke yang bisa kamu pakai. Aku menunjuk lemari di sudut kamar. Setelah ganti baju, ikut kakak ke loteng ya, sambungku. Ngapain ke loteng kah? Tanya Kenny. Sembunyi, mereka pasti akan memeriksa semua rumah di sekitar sini. Sementara hanya di loteng tempat aman bagimu, Ken. Jawabku. Baiklah kak, ucap Kenny dan menutup pintu kamar mengganti pakaian. Saat Kenny mengganti baju di kamar keke, aku juga mengganti baju dan memasukkan lagi sabuk penutup kepala ke dalam tas. Baju yang aku pakai hari ini langsung dibakar di api tungku dapur agar tidak meninggalkan jejak. Kak, aku udah selesai, ucap Kenny udah keluar dari kamar keke. Ayo ikut aku naik ke loteng, ajarku sambil membuka pintu belakang. Setelah aku pastikan tidak ada yang melihat, aku dan Kenny menaiki anak tangga bambu menuju ke loteng di mana Ayu dan Lastri bersembunyi. Kak Angga, Lastri ketangkep, kata Ayu setelah aku dan Kenny sudah berada di loteng. Bagaimana bisa? Tanyaku terkejut. Ayu menceritakan kalau Lastri ingin buang air besar hingga dia turun ke bawah. Saat itu gelap dan dia merasa aman untuk turun. Ternyata dugaan Lastri salah. Anak buah Pak Guntur sedang berkeliaran dan mungkin karena mendengar kabar kematian Bu Iya, setelah buang air besar, Lastri keluar. Sebelum dia menaiki anak tangga dan posisi masih di halaman belakang, tiba-tiba 3 orang anak buah Pak Guntur datang dan menangkap Lastri. Lastri ingin berteriak, tapi mereka menyumpah mulut Lastri dengan tangan mereka. Tentu mereka lebih kuat, karena laki-laki dan berjumlah lebih banyak. Ayu hanya bisa diam menyaksikan Lastri dibawa paksa oleh 3 laki-laki itu dari atas. Untung mereka tidak menyadari tentang ruang penyimpanan padi di loteng ini, hingga Ayu aman dari mereka. Bagaimana kalau Lastri buka mulut? Aku sangat khawatir. Aku juga mikir gitu kak, jawab Ayu. Aku akan menghubungi Keke, ucapku sambil mengeluarkan ponsel dari saku celana. 15 panggilan tidak terjawab, kataku melihat layar ponsel yang tertera nama Keke. Aku lihat juga ada pesan dari Keke. Pesan itu langsung aku buka. Kak, Lastri ada di sini. Dia ditangkap 3 laki-laki anak Pak Guntur. Aku tidak melihat Ayu. Aku membalas pesan Keke dan menceritakan tentang Ayu dan kenapa Lastri bisa tertangkap. Keke juga mengatakan kalau masih ada satu lagi dukun, yaitu adik dukun perempuan yang mati aku bunuh. Dia punya kekuatan bisa mengendalikan mayat jaga, asalkan ada darah perawan. Sekarang Lastri jadi korban berikutnya menggantikan Kenny bebas. Kasihan Lastri kak, ucap Ayu di sela tangisnya. Keke pasti terancam kak. Timpal Kenny khawatir. Kalian tenang di sini, aku akan kembali ke rumah itu, kataku kepada Ayu dan Kenny. Tidak ada jalan lain, aku harus menemui Keke. Aku takut Lastri buka mulut dan Keke dalam bahaya. Meskipun aku tahu adik sepupuku itu punya kemampuan bela diri, namun aku masih khawatir, karena yang dihadapinya bukan hanya manusia biasa, tapi juga mayat hidup. Prof, Guntur, ayo kalian masuk, kata Pak Kades kepada 3 anak buahku di depan pintu. Mereka masuk dan membawa seorang gadis. Aku suka melihat gadis ini. Cantik. Kalau dia tidak perawan lagi, akan aku gunakan sebagai teman tidurku di saat aku bosan dengan Jumi. Dia cantik dan muda. Tuan Guntur, ini gadis yang pernah tertangkap dulunya. Saat itu Tuan Jaka sudah melihatnya, kata seorang anak buahku yang membawa gadis itu. Aku mendekati gadis itu. Dia ketakutan dengan mata mengeluarkan butiran bening. Pantas aku tidak pernah melihat dia sebelumnya. Waktu itu, dia berhasil kabur dan Parjo mati. Aku masih ingat dengan kejadian Parjo mati di rumah kayu. Betul Tuan, ini gadis dari desa sebelah, jawab anak buahku. Apakah dia masih perawan? Tanya Pak Kades berdiri di sampingku. Kami sama-sama menatap gadis muda ini dengan tatapan gairah laki-laki dewasa. Entahlah Pak Kades, jawab anak buahku yang satunya lagi. Saat aku mau memeriksa keperawanannya, dia kabur Pak Kades, timpa istriku sambil duduk di tepi ranjang dekat Bima berbaring. Aku membuka sempalan di mulut gadis ini. Bibir tipisnya sangat menggoda, kulit putih dan masih kencang. Tidak seperti istriku yang sudah mulai keriput. Apakah kamu masih perawan? Tanya aku kepada gadis di depanku ini. Tolong jangan sakiti aku Tuan, tolong lepaskan aku. Gadis itu memohon dengan tangis ketakutan. Baiklah, kami tidak akan menyakitimu.
Sekarang katakan, apakah kamu masih perawan? Tanya Pak Kades seperti ingin membelai gadis itu. Tolong lepaskan aku, Pak, ucap gadis itu tanpa menjawab pertanyaan kami. Istriku bangkit dari duduknya dan melangkah mendekat. Aku terpaksa sedikit menjauh dari gadis ini agar istriku tidak berprasangka buruk. Jangan tanyakan hal bodoh kepada gadis ini. Gadis manapun tidak akan mau menjawab pertanyaan yang sangat sensitif. Suara istriku sangat sedikit tegas. Siapa namamu? Tanya istriku kepada gadis itu. Tolong lepaskan aku, Bu, aku mohon, kata gadis itu disela tangis. Siapa namamu? Suara istriku bertambah lantang. Istriku menatap dekat mata gadis itu dengan marah. Amarah melampiaskan kekesalan. Aku tahu, itu karena mengingat putera pertama kami udah mati. Lastri, jawab gadis itu gugup. Lastri nama yang bagus, jawab istriku dengan nada sudah mulai datar. Sekarang ceritakan, kenapa kamu bisa kabur dan anak buahku mati? Tanya istriku lagi. Aku tidak tahu, jawab Lastri gugup ketakutan. Wah, dua tamparan melayang ke pipi gadis ini. Istriku terlihat sangat marah dengan jawabannya. Katakan, siapa yang menolongmu? Istriku mencengkeram lengan Lastri, hingga Lastri kesakitan karena dia mukanya mengernyit. Tidak ada, jawab Lastri masih menyangkalnya. Plak, satu tamparan lagi melayang ke pipi Lastri. Air mata Lastri tak berhenti berjatuhan. Kamu kira aku bodoh? Tidak mungkin gadis sepertimu bisa kabur begitu aja, ucap istriku dengan amarah. Matanya melotot. Aku tidak berbohong. Dia mau memperkawasku. Saat tubuhnya menindihku, aku mengambil pisau terselip di pinggangnya dan langsung aku tancapkan ke tubuhnya, cerita Lastri dengan suara bergetar. Cerita Lastri masuk akal. Parjo memang sering membawa pisau terselip di pinggangnya. Dasar Parjo, kamu pantas mati karena mencoba memperkawas gadis perawan yang digunakan untuk bisnisku. Kamu tidak menghargaiku dengan nafsu besar sehingga kamu lupa tugasmu. Kamu, panggil Karot ke sini, perintah istriku kepada salah satu anak buah kami. Baik, Bu, jawab anak buah kami dan berlalu keluar dari kamar. Pak Kades, kita udah tahu kalau Karot bisa mengetahui apakah gadis ini masih perawan atau tidak. Tanpa diperiksa fisiknya, kenapa kalian berdua masih kuku untuk menanyakannya? Istriku melirikku dengan kata-kata sindiran. Oh, aku lupa Bu Jumi, maaf, jawab Pak Kades sambil melirik gadis muda di depannya. Sial, istriku bisa membaca ketertarikanku terhadap gadis ini. Pak Kades juga tidak bisa menyembunyikan cara pandang dan menunjukkan nafsu liarnya. Dari dulu, aku dan Pak Kades selalu melakukan petualangan mencari gadis-gadis muda dan mencicipinya bersama. Meskipun pernah gagal dan kami berhasil menyembunyikan diri dari kesalahan kami. Entah kenapa, aku teringat kejadian beberapa tahun yang silam. Aku dan Pak Kades hampir saja menyicipi gadis desa ini yang bernama Rahmi. Namun sial, ayah dan adiknya melihat aksi kami hingga hampir diketahui penduduk desa. Berkat kelihayan kami menyebar fitnah kalau bapak dan gadisnya itu berzina hingga mereka diarak keliling desa dalam keadaan tanpa busana. Apa yang kamu pikirkan suamiku? Tanya istriku membuatku tersentak. Oh, tidak ada. Sebaiknya kita jangan buang waktu. Aku mau Jaka bisa dikendalikan dan menemukan pembunuhnya. Jawabku mengalihkan pembicaraan. Istriku duduk lagi di tepi ranjang dekat Bima terbaring. Matanya terus memperhatikan gelagatku. Aku berusaha mengalihkan mata dari gadis muda di depanku ini. Ada apa memanggilku Bu Jumi? Tanya Garot muncul dari pintu. Lihat gadis itu. Istriku menunjuk gadis yang berdiri di depan Pak Kades. Garot mendekati Lastri dengan mata tajam sambil membelai lembut lengannya. Dia juga membelai sedikit rambut panjang gadis itu yang terurai. Namun Lastri terus menangis ketakutan. Astaga, dia sangat menggairahkan. Sempurna, ucap Garot tidak lepas matanya dari gadis bernama Lastri ini. Senyum jahat keluar dari bibir Garot. Bagaimana Garot? Apakah dia masih perawan? Tanya Pak Kades tidak sabaran. Dia masih perawan, kita bisa menggunakan darahnya mengendalikan Tuan Jaka, Pak Kades, jawab Garot.